Ya, oke, thank you. Ya. Oke, thank you. Suasananya masih Lebaran Idul Adha ya. Selamat buat kawan-kawan yang merayakan. Beda hari nggak apa-apa lah ya. Tahun ini kembali istimewa karena di Indonesia merayakan Idul Adha itu bisa 3 kali dalam setahun. Ya, ada yang merayakan hari Sabtu, ya kita kasih selamat. Ada yang merayakan hari Minggu kemarin, kita juga kasih selamat lah. Ada yang seminggu sebelumnya udah merayakan mungkin ya, ya udah kita kasih selamat juga ya. Beda mazhab, beda metode penetapan, tanggalnya berbeda, ya nggak apa-apa lah ya kan. Mayoritas itu penuh dengan toleransi. Dan juga rezekinya para penjual hewan kurban ya kan. Cuman emang ini ya, aroma anyirnya ini nggak kelar-kelar jadinya ya. Ya, kalau kemarin banyak apotek ketiban rezeki karena jualan masker, dan hari ini mereka kembali ketiban rezeki ya, karena banyak permintaan obat kolesterol. Betapa dinamisnya Indonesia ini kawan-kawan. Yang nggak dinamis itu ya cara kampanyenya Anies. Anies lagi aja. Karena sekarang modal satu-satunya tinggal JIS. Tinggal stadion itu. Setelah hajatan Formula E yang penuh dengan drama itu, bukannya ngangkat elektabilitasnya, malah stagnan, alias gak ngaruh. Ya ini aneh juga ya. Formula E itu kok sepertinya nggak ngaruh ke pemilih Anies. Mungkin ngaruhnya ke KPK. Iya, apa iya KPK bisa terpengaruh? Kan independen kan. Juga ketika berbagai program andalannya, ya andalan Anies ini ketika kampanye dulu, seperti misalnya rumah DP 0, OKOC, apalah itu ya. Kemudian pembangunan manusia. Juga nggak ada satupun yang kelar dan sesuai dengan apa yang mulut Anies sampaikan waktu itu. Malah justru sebaliknya. Lalu masuklah masa pandemi ya. Setelah sekian 1-2 tahun pertama, tahun kedua nggak juga terrealisasi. Kemudian masuklah masa pandemi. Ya ibarat mendapat durian runtuh ya di masa pandemi ini ya. Jakarta dapat pinjaman dana dari pemerintah, dana PEN itu loh. Wah luar biasa. Sehingga Anies bisa menyelesaikan pembangunan stadion yang bagian tersulitnya, yaitu pembebasan lahan, itu sudah dikerjakan sejak gubernur sebelumnya. Dan seolah Anies sudah pasrahkan segalanya kepada JIS, apapun kegiatannya, tempatnya harus di JIS. Iya, kayak iklan teh dalam botol ya. Bahkan sejak belum jadi bangunan yang utuh, JIS ini itu sudah diibaratkan diperkosa sana sini. Ini kemudian bikin kita jadi heran. Ternyata segini doang prestasi Anies. Masih terngiang ya, masih pada ingat kan semuanya soal waktu kampanye pada Desember lah, akhir tahun 2016 lalu lah. Anies dengan kata-kata yang manis mengkritik bahwa kalau Pak Ahok dan Pak Jarot itu lawannya waktu itu cuma membangun benda mati. Bahkan Anies memperdalam kritiknya, kenapa baru saat itu membangun benda mati. Segala infrastruktur harusnya kan membangun manusianya dulu lewat pendidikan. Iya, mantan Menteri Pendidikan meskipun baru setahun. Ketika nonton debat itu, kakek saya yang udah tua ya, ketika nonton debat itu kakek saya tuh sampai bilang begini, "Walah nis lambemu nis." Ya, dan saat ini semua yang seolah ditentang Anies itu sekarang dikerjakan oleh Anies. Tapi bedanya adalah kalau Ahok dan Jarot saat itu membangun benda mati untuk orang hidup. Sementara banyak yang dibuat Anies benda mati juga, tapi nggak tahu untuk siapa. Segala patung yang nggak ada gunanya dibangun di pinggir jalan, mubazir. Setelah dinyinyirin, lalu dibongkar. Dia bangun lagi. Mubazir kok ketagihan. Iya. Nah, kemarin juga ada kejadian ya. Momennya Idul Adha, momen yang suci seharusnya. Seperti biasa, Anies kembali memperkosa JIS.
Bahkan disediakan akomodasi bagi siapapun yang mau datang ke JIS. Ya ini disebutnya mobilisasi massa. Suasananya apa ya? Atmosfernya, suasananya itu udah mirip kampanye. Foto JIS dan bekas lintasan Formula E dipajang persis di depan mimbar. Wes, luar biasa. Nggak tanggung-tanggung, penuh, melebar memenuhi background panggung. Luar biasa ya. Dan supaya ada foto dan video yang bisa dijual ke publik, ya harus ada adegan pidato di mimbar dulu. Ya itu tadi, mirip kampanye. Ya, dan sudah dapat diduga. Pasti ada celetukers, ada orang-orang yang nyeletuk, yang teriak tiba-tiba. Kita nggak tahu, tiba-tiba dari pojok kanan ada yang teriak, Presiden 2024. Lalu ada yang nyautin dari pojok yang lain, woi, belum ada partai yang dukung. Iya kan? Ya gitu kan. Lalu ada lagi yang teriak nih, entah dari mana, Anies Presiden ke-24. Ada yang jawab teriakannya, kelamaan bego. Iya, Presiden ke-24 itu ya tahun 2100. Ya susah ya. Masa ini kalau udah kumpul teriak-teriak melulu. Tapi Anies tetap tenang, santai. Walau pada saat penyerahan hewan kurban, Anies menyerahkan seekor sapi dengan berat lebih dari 1 ton. Ya Anies sih mana mau kalah. Nggak mau dia kalah dengan yang lain. Kudu lebih berat, lebih gede. Pokoknya lebih bayar. Ya ada duit bebas kan ya. Ya, dan sapi yang diserahkan ke Anies itu dikasih nomor 024. Nah, ini kemudian mendapat banyak tafsir. Banyak pengamat-pengamat politik langsung menafsirkan. Kita sebagai rakyat jelata kan juga punya pikiran menafsirkan juga, ya kan gitu kan. Ada yang menafsirkan ini mempertegas bahwa hajatan di JIS kemarin itu ya aromanya kampanye. Meskipun Wagub bilang, oh jangan dipolitisasi. Loh, kami ini pasif, Pak. Kami tidak mempolitisasi. Kami melihat kejadian baru komentar. Namanya bukan politisasi. Yang mempolitisasi adalah pelakunya. Gitu dong, Pak. Ini gimana Pak Wagub ini? Politisi tapi kok nggak ngerti. Ya, harusnya ya, sapi gubernur yang tinggal 3 bulan ini dikasih nomor yang istimewa dong. Nomor 1 misalnya. Kenapa nomor 024? Oh, mungkin makna 024 adalah pada tahun 2024 nanti peluang Anies adalah kosong. Ya gimana? Ini tafsir. Bebas namanya tafsir kan? Atau, nah ini atau pada makna daripada sapi yang dikasih nomor 024 itu adalah bahwa pada 2024 nanti figur yang akan masuk istana adalah figur yang dari daerah dengan nomor kode telepon 024, yaitu Semarang, Jawa Tengah. Bisa jadi. Kata panitia gini, wah salah lagi aja gua nih ngasih nomor sapi. Mohon perhatian, bisa nggak 024 kemarin tuh diubah lagi? Nggak. Panitianya stres sendiri ya. Salah lagi ngasih nomor. Aduh. Dan menariknya adalah soal sapi ini. Pada 2019 lalu, Anies juga kurban sapi. Tapi waktu itu dikasih ke panitia kurban itu di balai kota. Kan belum ada benda mati yang bisa dijadikan arena kurban waktu itu. JIS belum ada. JIS belum selesai. JIS belum ada duitnya waktu itu. Maka diserahkanlah di balai kota. Dan tahu waktu itu nomor berapa sapinya Anies? Iya, 024 juga. Aduh.
Segitu doang kreativitasnya tim kampanye Anies ya. Setelah menggunakan JIS untuk menutupi ketidakbecusan Anies memenuhi janji-janji kampanyenya, tapi belum juga ngangkat elektabilitasnya, lalu menggunakan formula E, malah banyak blundernya. Sapi aja diduga juga jadi ajang kampanye. Ya, terima kasih. Saya Mas Jopray. Aman kan?